Di week 9 kita telah membahas list, set, map, filter. Ini sudah kita tandai sebagai done, selesai. Nah, sekarang ini di week 10 kita akan membahas map, any, all, dan none. Kemudian find dan find less. Ini cukup singkat ya, padat gitu ya. Kita akan pertama membahas map. Apa bedanya map dengan map yang ada di sini ya, di week 9 ya. Coba. Ini adalah map yang kecil, hurufnya kecil. Kemudian ini hurufnya besar. Persamaannya adalah sama-sama function. Apa ciri-ciri function? Ada parentesisnya di sini dan ada nama dari fungsinya di sini. Identifier istilahnya. Jadi map yang besar ini, ya, map yang besar ini sama-sama fungsi. Cuma kalau yang map yang kecil ini dia tambahan, extension function. Maksudnya tambahan adalah di sini ya. Tapi di banyak bahasa ini namanya method ya. Sama ada extension, ada method gitu. Ya, kita akan membahas map yang kecil di week 10 ini. Ya, yang ini ya. Oke, map extension function enables you to apply a transformation to all element in a collection. Artinya semua elemen yang ada di collection yang ini, semua elemen ini, all element, itu akan diterapkan transformation ya, to apply a transformation. Jadi si map ini dapat diterapkan untuk mentransformasi. Hasil dari transformasinya akan ditampung oleh objek yang kita deklarasikan. Contohnya ini. Ini adalah objek yang kita deklarasikan. File gitu ya. File double, tipenya terserah biar di-inheritkan oleh ID-nya Kotlin. Tipenya terserah. Nah, terus disuruh ngapain dia nih si double? Disuruh menampung anggota-anggota ini yang gitu. Yang telah dikali 2. Inilah transformasinya. Transformasinya di sini. Dikali 2. Anda masih ingat nggak nih? Ada simbol strip sama panah. Kita sejenak mereview ya caranya. Mengingat-ingatlah kira-kira seperti itu. Oke, yang tadi adalah lambda expression kalau nggak salah ya. Jadi separate the parameter and body. Begitu. Bodinya apa, parameternya apa. Nah, parameter itu adalah X ya kalau yang di sini. Ini parameternya, ini bodinya. Begitu. Coba kita lihat di lambda expression. Oke, ini ya. Ini bodinya. Kalau ini parameternya X dan Y. X dan Y ini dipakai di dalam body, digunakan di dalam body seperti ini ya. Ini pemisahnya. Jadi separate the parameter and body. Oke, saya rasa itu aja untuk reviewnya, untuk mengingat kembali, reminder. Kita lanjut ya, supaya nggak kelamaan. Kita di sini membuat objek. Objek ini disuruh ngapain gitu? Assignment tuh diberi tugas ngapain? Yaitu menampung ini, daftar ini yang hasil dari sini ya. Itu ya, ini 1 minus 2 3 minus, itu dikali 3. 1 dikali 3 taruh di triplet, min 2 dikali 3 taruh di triplet. Oke, hasilnya apa? Oke, hasilnya seperti ini. Kalau yang tadi kan dikali 2 dengan menggunakan apa nih, lambang separate gitu ya. Ini yang nomor 2. Kalau yang nomor 3 tanpa lambang separate,
tapi yang pasti transformasi tetap dilakukan gitu ya. Sebagai gantinya adalah it, sebagai ganti dari separate ini, dan itu semua ditampung oleh double sama triple, hasilnya seperti ini. Jadi si hasil ini adalah 2 kalinya dari number, yang ini 3 kalinya dari si number. Oke, gitu cara penggunaan si map ini. Jangan lupa dia nggak pakai apa nih, parentesis yang biasa, dia pakainya kurung kurawal ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan map yang besar. Ini contohnya map yang besar nih. Dia pakainya parentesis biasa. Oke. Kita lanjut ke any, all, none. Any, all, none di sini ya. Apa gunanya si any ini? Kita langsung saja kita mainkan. Oke, sebelumnya saya perlihatkan dulu deh. Ini coding yang lengkapnya seperti ini. Is there any number less than 0? Gitu. Adakah angka yang kurang dari 0 di sini? Ada nggak? Kalau ada, tampilkan. Gitu. Tampilkan, pokoknya apapun ya. Ada nggak ada, tampilkan. Gitu. Terus yang di bawah, adakah angka yang lebih besar dari 6? Ada atau nggak ada, ya tampilkan itu. Oke, hasilnya apa? Di sini hasilnya true untuk yang ini. Ada nggak yang di bawah 0? Ya, ada nggak? Ada nih, -2, ya berarti true. Gitu. Terus yang kedua, ada nggak ya? Ada nggak angka yang lebih dari 6? Kita lihat di sini nggak ada. Satu pun nggak ada. Ya berarti false. Oke, berarti apa gunanya ini? Apa luarannya ini? Outputnya ini cuma ini doang ya. Nilainya adalah true or false, cuma itu doang. Tapi gunanya apa? Dia tuh cuma untuk mendeteksi adakah ya, mendeteksi apapun, seberapa banyak apapun anggota ini, dia mendeteksi sesuai perintah ini, mendeteksi ini. Dia kan di sini minta ada nggak yang kurang dari 0 gitu. It kurang dari 0 gitu. Terus kalau di sini ada nggak yang lebih dari 6 gitu. Lebih dari 6. Kita bisa memodifikasinya misalkan menjadi it misalkan 5. Harusnya di sini jadinya true ya kalau kita mainkan. Oke, ada nggak yang apa sekumpulan ini yang nilainya 5? Ada dong. Nah, makanya true di sini. Itu ya, ini silakan Anda otak-atik. Yang pasti yang perlu Anda perhatikan, apa outputnya ini adalah true or false. Terus gunanya apa gitu. Ya namanya juga any ya, function any. Any itu maksudnya apa sih? Anything gitu ya. Terserah. Yang ada di sini apabila sesuai dengan kondisi di sini, kalau sesuai ya true gitu. Outputnya adalah true. Oke, itu yang perlu Anda perhatikan. Sekaligus yang terakhir yang perlu Anda perhatikan adalah cara penulisannya. Ini pakai kurung kurawal gitu. Ya meskipun dia bukan any seperti ini gitu ya, bukan parentesis yang seperti itu, dia tetap disebut function atau juga bisa method gitu ya. Ini kan ada apa namanya? Ada spasi. Nah, bisa nggak kalau kita rapatkan gitu ya? Iseng-iseng aja gitu. Oke, ternyata bisa. Ini dirapetin aja. Ini saya sedang membahas grammar nih. Bisa nggak? Bisa gitu. Ya. Jadi 3 tuh yang perlu Anda pahamin, Anda hafal. Outputnya apa? Gimana cara nulisnya, terus gunanya apa gitu. Oke. Kita next ke function all. Apa ini all itu outputnya apa? Kita langsung aja kita mainkan. Oke, sama ya. Di sini outputnya false dan true sesuai dengan ini. Function all mengembalikan atau reaksinya adalah true jika
semua elemennya yang di dalam collection itu sesuai dengan prediksi yang di predikat yang diberikan di sini. Apa bedanya all sama any? Jadi all itu harus kompak. Semua ini harus kompak. Kalau di sini ya, yang di nomor 2, jika dibagi 2, itu sisanya 0 gitu. It dibagi 2, sisanya 0. Harus 0. Ternyata kan ada yang nggak 0, ini nggak 0. Kalau ini dibagi 2, ya minus 1, sisanya 0. Ini dibagi 2, 1. Ya, 3 dibagi 2 itu 1, sisanya 1. Nah, itu udah berarti salah. Ya. Jadi ini harus kompak. Kalau all itu semua harus sisanya 0. Makanya dia false. Ini artinya semua harus di bawah 6. Ya memang nih semuanya di bawah 6, kompak semuanya. All kan semua. Berarti ya true. Kalau yang tadi dari sekian banyak ini ada nggak yang di bawah 0 gitu? Ada nggak gitu? Kalau ini semua harus di bawah 6. Iya, betul. Oke, itu gunanya si all. Terus cara penulisannya ya samalah ya dengan yang di atas, tidak perlu saya bahas kembali. Bagaimana dengan none? Outputnya adalah true or false. Saya ulangi, jadi semua ini juga harus kompak ya. Terutama yang paling gampang ini deh ya. Jadi none of this list that have a value greater than 6 gitu. Benar gitu. Tidak ada satupun di sini yang memiliki nilai di atas 6. Tidak ada. Ya benar, true gitu. Oke, bagaimana dengan ini? Ini kan artinya dibagi 2 sisanya 1. Dan di sini dijawabnya false. Ya karena ya ada gitu. Ini kan artinya none of this gitu. Semua ini tidak ada yang menyisakan 1 kalau dibagi 2. Oh, ada. Ini kan tadi 3 dibagi 2 sisanya 1. Ada. Tapi karena dia udah bilang non, di sini tidak ada. Oh, ada. Loh, berarti false dong gitu. Nah, kalau yang ini dia bilang kalau yang di sini tidak ada satupun di sini gitu. Tidak ada satupun yang di atas 6. Ya bener, emang nggak ada gitu ya. Oke. Itu adalah any, all, dan none. Bagaimana cara penggunaannya, outputnya apa, dan tulisannya seperti apa. Kita tandai sebagai sudah dibahas. Ini juga sudah dibahas. Sekarang find, find less. Ya. Find dan find less ini harusnya seperti itu ya. Takutnya ini malah dianggapnya sebagai sintaks gitu. Padahal cuma ikutin ini doang ya. Jadi di sini ada dua function. Ada dua function, yaitu function find sama function find less. Ini pembahasan yang terakhir ya untuk materi hari ini. Oke, seperti biasa polanya ini akan menghasilkan apa sih? Returnnya itu apa? Ya kalau sesuai di sini return the first less collection. Kalau find itu first ya. Kalau find less ya namanya juga less, ya pasti less collection. Collectionnya itu di sini. Ini adalah daftarnya ya. Oke, kita mainkan saja. Apa luarannya? Oke, kita lihat dulu seperti apa codingnya. Yang pertama, the first word starting with some is tampilkan first gitu ya. Ini adalah objek yang kita buat, kita deklarasikan di sini. Nah, dia ngapain tugasnya? Kok saya dilahirkan gitu? Apa tugas saya? Nih, assignment. Tugas kamu adalah menampung collection yang cocok dengan ini. Gitu. It starts with. Nah, di sini baru lagi nih, ya. Di sini dia cuma ngebahas ini doang.
tapi dia nggak ngebahas starts with. Oke, nanti Anda coba-coba bagaimana kalau misalkan it-nya ini diganti dengan begini. Ya silakan nanti Anda coba-coba. Mungkin saya juga coba, tapi tidak di sini dan mungkin akan saya jadiin kuis, bisa jadi. Oke, ini kan artinya it itu yang ini semuanya ini satu persatu. Jadi si find ini satu persatu dicek setiap elemen. Ini kan elemennya ada 6 ya. Satu persatu dicek. Kalau dia start with some, masukkan ke first. Oke, sekarang let's. Oke, let's ini enggak ya. Find enggak. Nah, something iya. Something kan ada some-nya. Terus somehow ada some-nya. Oke, maka yang tadi something sama somehow disimpan ke dalam first. Tapi karena dia find, katanya find itu adalah first, maka yang ditampilin cuma something doang. Yang somehow-nya enggak. Oke, dari sekian banyak daftar ini, ketemu 2 yang menggunakan kata some. Dari 2 ini, yang ditampilin cuma yang pertama doang karena dia pakainya find. Di sini hasilnya adalah seperti ini. Kan ada 2 tadi, something sama somehow. Yang ditampilin something, ini ditampilin di sini ya. The first word starting with ini is something. Yang secondnya, yang the last adalah somehow. Kebetulan kan ini cuma 2. Ya kalau saya pakai somewhere, nanti ya dia berubah jadi somewhere. Si yang less ini, jadi ada 3, 1, 2, 3. Nah, berarti yang ketiga inilah yang ditampilin di sini karena dia apa? Less. Find less. Begitu ya. Bagaimana dengan find? Ini adalah yang pertama. Tapi di sini it contains. Nah, ini baru lagi nih. Dia tidak dibahas di deskripsinya ya. Jadi ada it start, ada it contains. Di Visual Basic juga ada it contains ya. Sama. Saya ingat saya pernah memakai ini ya. Oke, carilah di sini yang pakai nothing. Nggak ada gitu. Nah, kalau nggak ada, dia jadinya 0. Nah, tapi bagaimana cara menampilkan 0 di sini? Atau si nothing ini ya, dia ditampil nggak oke di sini ya. Nah, ini baru lagi ini ya. Tampilkanlah fungsi ini. Ya, nothing. Ini dikasih tanda tanya itu, masih ingat ya, di kalau nggak salah pertemuan 3 atau pertemuan 4 bahwa untuk menghindari error, untuk mengakomodir keadaan 0, maka ditambahkan tanda tanya. Ini juga baru ya, let ini adanya di bawah ya, di scope function di sini. Oke, di let di sini ya, tapi itu mungkin pertemuan berikutnya lah ya. Oke, kita lihat lagi sekali lagi let. Ini cara penulisannya bagaimana gitu ya. Oke, saya rasa ini kita skip dulu deh ya. Agak keriting juga di sini. Terus bagaimana dengan ini? Jadi ini kok ada simbol-simbol ini lagi. Jadi ini maksudnya untuk menampilkan tanda petik, maka ditambahkan garis miring seperti ini. Kalau nggak ditambahin, jadinya ini pasangannya dengan ini. Yang muncul adalah ini, yang muncul di sini. Nah, string atau karakter setelah ini, itu jadinya seperti apa? Kita lihat aja nih. Kalau kita delete ya, nggak bisa di delete ini ya, karena ini apa nih warna abu-abu ini dia nggak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi yang warna layar warna putih ini. Oke, jadi ini maksudnya untuk menampilkan kalimat atau string kan harus pakai tanda petik gitu. Nah, kalau misalkan mau menampilkan tanda petik gimana gitu, intinya itu sih ya, caranya dengan menambahkan ini ya. Oke, gitu aja untuk hari ini. Kita membahas map, any, all, none, dan find less. Oke, sampai ketemu di video berikutnya week 11.